Nah, ini saudara-saudara sekalian, saya pun mendapatkan berita ini juga meskipun saya yang melakukan interaksi yang nampak di permukaan awal mula kemarin, tetapi bukan berarti bahwasanya saya sampai mengetahui sampai ke dalam-dalamnya terkait apa yang terjadi terhadap saudara ini. Yang pasti apa yang dia tanam itulah yang dipanen. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana para guru-guru ya, para hamba Allah nih, para apologet muslim berhasil memasukkan logika atau si Taufik itu ke dalam penjara. Nah, ini menjadi pengajaran tersendiri ya. Akibat dari ulahnya sendiri, akibat dari menghina-hina saudaranya sendiri, mencaci-caci saudaranya sendiri, ya, diingatkan pun tidak mau, ya, malah cenderung menjadikan itu bahan untuk mencari donasi, ya, terhadap orang-orang kafir. Nah, ini logika ini waktu itu wah senang sekali, ya, asal menghina-hina Khizuma, dapat duit, dapat donasi, wah senang luar biasa, dan itu berlanjut sampai berbulan-bulan lamanya. Sudah diingatkan, dinasihati pun tidak mau mendengarnya, tidak mau mengikuti, yang pada akhirnya dia celaka sendiri. Baik, kamu semua demikian videonya. Ya, jadi itu kejadiannya teman-teman, dan sekali lagi kita yakin ya, orang benar itu pasti akan selalu dilindungi oleh Allah, sedangkan orang yang ingkar itu pasti akan menerima balasannya. Tetapi yang paling luar biasa ya, kita tahu bahwa Bang Zuma itu sampai bulan lalu itu masih sangat berlapang dada teman-teman, masih ingin mencoba melihat apakah Taufik ini bisa bertobat, apakah Taufik ini bisa berubah ya, sehingga Bang Zuma itu sampai menyisihkan waktunya untuk ke tempatnya logika ya. Jadi Bang Zuma yang mendatangi kotanya si Taufik ya, untuk istilahnya ya cobalah kita lihat ini orang masih bisa bertobat atau tidak. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Malah petentengan ya. Mungkin kita putarkan sedikit apa yang terjadi waktu Bang Zuma menghubungi Logi Crot bulan lalu ya. Ini masih bulan lalu teman-teman. 1,5 bulan lalu. Aku ingat waktu kejadian ini aku lagi sama Kores on the way balik dari Bromo ke Jakarta ya. Waktu itu si Kores lagi jumpa sama neneknya. 4 jam sampai di situ. Pokoknya sampai sini aku langsung. Serius. pokoknya. Aduh, parah pokoknya. Jadi terus gimana lagi coba? Oh, kamu tinggal Sherlock sekarang. Habis ini kamu tinggal Sherlock, saya OTW ke sana. Nggak, gini. Kita itu yang dipegang janjinya kan? Iya janji, makanya. Kamu lagi betul. Datanglah, aku udah bilang datang. Aku nggak kayak kamu, Dinda, serius. Kalau kamu jadi kau ingkari lagi nih. Jadi diingkari lagi nih. Udah Habis video call katanya Sherlock. Jadi diingkari lagi. Nggak mau Sherlock. Mau atau enggak? Mau nggak? Mau atau tidak? Ya kan udah aku bilang iya. Sama itu. Oke. Saya tunggu ya, udah ya. Saya tunggu Sherlocknya ya, udah. Ayo. Assalamualaikum. Nanti sampai Pasir kabari ya. Loh, Sherlock.
Iya, sampai Pasir Kabaria. Sherlock nggak? Iya, sampai Pasir Kabaria. Iya, Sherlock nggak? Saya berangkat langsung ini OTW ini. Lagi di jalan. Nah, gini. Iya, jalan Pekanbaru. Kita kan udah pasti kan. Mana ada pasti Tinggal kalau datang. kamu udah Tinggal ngomong, datang. habis itu kamu Sherlock. Ini bukan orang sini, Pik. Kamu bisa nyebut kota mana saja. Tapi kalau kamu nggak Sherlock, saya ke sana, kamu nggak ada. Kamu dipercaya. Ada dong. Ya sekarang Sherlock. Ada dong. Sherlock sekarang. Ada. Ini Sherlock aku sekarang. udah ini kan. Saya sudah 2 kali Sherlock samamu. Sekarang giliranmu Sherlock. Baru dibilang lagi. Lagian kamu Sherlocknya nggak jelas. Pas makan di sana Sherlocknya di situ, nanti pindah tempat Sherlock lagi apa-apa Sherlock gitu. pertamaku dengan Sherlock keduaku itu sama. Aku di situ. Coba Sherlock sekarang udah beda lagi kan? Ya kan aku sudah di luar. Nah sama, aku lagi di luar juga. Ini bukan lagi di Tadi rumah. katanya 5 menit dari titik lokasi. Dari tempat tinggal aku ke situ 5 menit. Aku Ya, kan sudah. sekarang posisi lagi bukan di rumah. Ya sekarang kau Sherlock titik itu, saya di situ. Titik yang sekarang kamu itu pergi di situ, kamu Sherlock di situ. Kamu datang atau tidak datang, yang penting kamu Sherlock. Aku sudah bilang kamu laki-laki. Dah, yuk Sherlock yuk. Masa iya nanti kamu nyampe sini, masa iya aku nunggu 5 jam? Kan nggak mungkin. Yang betul aja. Saya yang mau ke situ. Kamu tinggal Sherlock, saya OTW ke sana. Sampai Aku sudah Indah, berikan kamu di sampai aku- belakang. Di Ya, belakang bener. sudah ada pisang, sudah ada mentega, udah ada gula, indomie, beras, udah ikan kering pun aku udah siapkan. sampai rumah aku Sherlock. Ini aku lagi di luar. Ya udah, aku tunggu ya. Ya, angsur aja datangnya gak apa-apa. Ya, ya. Ini dibilang orang hebat nih. Didatangi kampung. Enggak, tunggu dulu. Tunggu bentar dulu. Indah. Hmm. Nah, aku ya ini nanti pasti aku Sherlock nanti kan gitu. Tapi Ya udah, aku sebelumnya tunggu ya. Tunggu. Nah, tunggu dulu. Aku cuma ingatkan aja. Bertobatlah Dinda. Kasihan Ya. loh almarhumah. Kamu sudah membohongi Kasihan loh Topik. almarhumah. Tunggu Ingat Topik, kadang. ingat Topik sumpahmu. Coba deh kamu guna. Kamu Indah. membohongi Allah dengan kau tuduh saya yang perintahkan kamu injak Bible. Ingat itu. Nah, Terus kau bawa kamu bagian ingat baku juga. Pak Kamu istrimu. ingat Ingat ayat. itu ya. Nah, coba. Udah, Kamu aku ingat kalau kamu sekarang- ingat juga. Sekarang kamu tunjukkan ke saya Sherlock lokasimu. Saya ingin dengar dari mulutmu langsung dan ingin melihat bukti langsung kapan saya suruh kau injak Bible. Itu loh. Nah, terus kamu melakukan itu nggak kau akui? Yang kau injak-injak ayat kitab suci itu? Di mana saya injak kitab suci? Nah, itu di hari ulang tahun kemarin. Iya, Gimana itu coba? kitab suci. Baju kaos kau bilang kitab suci, Pik. Ayat yang tertulis di situ gimana? Ayat yang tertulis di situ. Baju kaos itu kau bilang kitab suci. Ayat yang tertulis di situ yang saya katakan. Ya, jadi itu ya teman-teman. Dan padahal ya, Bang Zuma itu ngasih kesempatan terakhir saat itu. Masih memberikan kesempatan terakhir yang disia-siakan oleh Logicrot. Dan begitu juga dengan para penghujat-penghujat yang lain. Yang sebenarnya ya teman-teman, ini masalah waktu saja. Dan semoga dalam waktu dekat kita akan dapat kabar baik. Dan tentu saja yang namanya pertempuran seperti ini akan jadi pertempuran panjang. Dan sekali lagi kami mohon buat teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami ini, silakan ya. Nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia tertera di layar. Dan untuk konfirmasi dapat menghubungi Aki Kores ataupun Goldian. Ya silakan. Oke, lanjut. aku masuk, Kak Jul. Teman-teman, tadi kita sudah dapat kabar baik bahwa Logika sudah masuk hotel Pledoi, hotel gratis yang sebentar lagi kita nunggu persidangannya. Tapi di samping kabar baik itu teman-teman, ada lagi kabar baik yang akan kita gapai dan sedang kita upayakan, kita ikhtiarkan tadi sesuai arahan Panglima kita. Untuk sahabat api semua, kita bahu-membahu, kita minta tolong semuanya ya teman-teman untuk mengupayakan hal ini. Yang sebentar lagi kabar baik itu akan kita terima masing-masing dan kita rayakan. Oleh karenanya kita minta tolong untuk teman-teman, yuk kita berinfak
sodako untuk membantu perjuangan kita di rekening API 75 kali 51770 BNI. Konfirmasinya bisa ke hamba, nomornya 0857 90 80 1766 atau di WA-nya Akhi Kores. Sesuai arahan Panglima teman-teman, Gurunda Zuma akan ada kabar baik yang teman-teman dapatkan. Kira-kira itu. Kita keep silent dulu, main cantik. Tapi kali ini kita butuh bantuan sahabat APII semuanya untuk menuntaskan apa yang sudah kita mulai. Kira-kira gitu teman-teman ya. Yuk, salurkan. Jadi yang membedakan kita sama sebelah itu nggak kerja, tapi udah duluan koar-koar. Wah, nanti ya si Goldian kita masukin begini begitu. Nanti Goldian akan diperlakukan begini dalam ini. Itu kan semua halusinasi. Halusinasi mereka ya, dari dulu buat konten isinya nipu. Bilang nanti si Kores akan begini begitu di dalam penjara. Sampai detik ini Koresnya aman-aman. Ya, bahkan saya ingat sekali waktu saya dilaporkan berjilid-jilid sama mereka sampai bikin konten nanti dia akan beginilah, begitulah. Udah kasih angin-angin surga kepada netizennya supaya netizennya menggalang, ya, membantu mereka punya program. Padahal ya mohon maaf, ujung-ujungnya apa? Zong. Ya itulah kalau mereka. Kalau di kami, sekali lagi ya, kami tidak pernah duluan memulai, tetapi kalau ada yang nantang, pantang bagi kami. Dan kita buktikan ya lewat hasil teman-teman. Lewat hasil. Jadi kita nggak bacot-bacot di depan ataupun di pertengahan, tapi kita tunjukkan hasilnya saja. Sekali lagi, yuk sama-sama kita berjuang untuk membersihkan Indonesia dari. Dan sekali lagi bantu tap-tap layar teman-teman supaya roomnya kuat karena kena pelanggaran nanti. Oke, silakan Akang Kian Santang yang dari tadi naik turun macam ingus. Oke teman-teman, jangan lupa ini ya teman-teman, kita butuh bahu-membahu dan nomor konfirmasinya 0857 9080 1766. Ditunggu teman-teman ya, ada sesuatu yang lagi APII ikhtiarkan. Yuk lanjut Akang. Lanjut dulu kok sinyalnya, Oh ya, oke Pak Ketua Pengawas Kanda Peta Lembu, Fadol. Assalamualaikum. Ustadz Sugi, Fadol Ustadz Sugi. Wih, sinyal kok atau apa ini? Ya, mereka semua hilang guys. Ya, mungkin dari Kores ada yang mau sampaikan lagi atau Gumasa mau nangis? Aduh, ngapain Gumasa ini? Nggak tahu, dia mau nangis. Ya, izin dikit Res. Suara lu kok tumben Kang, jelek Kang. Dia lagi menjemput Bang Handi. Sinyalnya jelek. Iya, buat teman-teman yang ada di bawah gimana sekarang sinyalnya nih? Suaranya. Cakep. Teman-teman yang ada di bawah santai ya, santai. Pokoknya santai, sesantai-santainya, jangan mengajukan si ini menghujat, si A menghujat, si B menghujat. Dipikir kalau laporan itu cepat kali ya, kayak makan cengek itu apa ya, rawit, langsung lada, langsung pedas, gak gitu kawan. Kita butuh perjuangan dan kita juga butuh amunisi yang emang harus mumpuni. Yang dilawan sama kita itu bukan ecek-ecek guys. Yang dilawan sama kita itu ibarat apa ya, ibarat gunung, kita itu bukit guys. Jadi yang dilawan sama kita itu orang-orang yang emang pendanaannya itu sangat kuat. Makanya kita butuh support dari kalian semuanya guys. Ini nih yang tertera di atas nih, BNI 7-nya 5 kali 51770, ayo support biar para pembenci Islam ini semuanya terkungkung atau mendekam di jeruji besi. Kita akan kerja kok, kita kerja. Jadi request dari kalian semuanya akan kita kerjakan semuanya, tapi satu persatu ya, nggak bisa semuanya guys. Sabar kalian ya. Contohnya si Logicrot udah masuk, ada satu lagi nih besok nih. Siapa yang masuk?
Hanya Kores yang bisa menyebutkan. Gasres. Kores lagi kena. Apakah betul Muhammad hamba Allah? Apa ini nggak nyambung? Kita lagi bahas logika. Apakah Nabi Muhammad hambanya Allah? Iya, terus? Hijau naikin orang kayak gini, aduh anjir. Gue pikir dia mau nangis. Siapakah Pejabat ini pejabat surga, ngapain naikin orang kayak gini lu Jul? Aduh nggak jelas lu. Siapa kalau lawan kata hamba kan Tuhan. Lain kata Tuhan hamba. Kalau Muhammad adalah hambanya Allah. Siapakah Tuhan bagi Muhammad? Aduh, nggak bisa ngomong rupanya. Ya Allah Tuhannya lah. Ini anjir lu melayang-layang di permukaan air pertanyaan lu. Tuannya, Tuhan hamba. Jadi Allah itu Tuhan ya. Iya. Oh, itu aja. Berarti artinya Pertanyaan lu. Badut. Iya itu cuma itu. Berarti kan Allah adalah Tuhan bagi Muhammad ya. Tuannya Nabi Muhammad, ya. Terus? Iya. Berarti itu aja pertanyaannya. Artinya kan Ya, makasih kalau gitu. Allah itu tidak ada setara dengan apapun. Padahal ada banyak Tuhan di semesta ini. Tapi pada ada kelaminnya. Kalau Allah nggak ada. Nggak masalah. Batu pun nggak. Ya masalah lah anjir, Tuhan berkelamin kayak mana? Masalah lah. Batu juga. Kalau misalnya Tuhan berkelamin, kelaminnya apa? Mujizat kelaminnya. Kan gitu biasanya pertanyaannya. Jadi kan katanya Allah itu tidak ada setara dengan apapun. Padahal kalian mengaku Allah adalah Tuhan. Bagaimana itu? Berarti ada banyak Tuhan di semesta ini. Enggak, satu-satunya Tuhan yang maha suci tidak berkelamin hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada kelaminnya, berhala itu. Apa dasarnya sehingga Allah itu maha suci? Padahal dia enggak. Tidak ada kelaminnya seperti berhala-berhala yang lain. Ya. Tidak ada kelaminnya, itu tandanya. Tidak ada kelamin. Penis, vagina, nggak ada. Oke, jadi Yesus adalah salah seorang Tuhan. Ada kelaminnya nggak? Ada. Nah, bukan Tuhan dalam Islam. Ada kelaminnya soalnya. Jadi Yesus salah seorang Tuhan atau salah seorang maha. Ada kelaminnya? Ya. Ada kelaminnya dia? Setiap segala sesuatu yang sangat dituankan. Ada kelaminnya nggak? Iya. Dijawab dulu. Jelas berkelamin. Ya, kalau gitu bukan Tuhan dalam Islam. Tuhan tidak berkelamin dalam Islam. Jadi segala sesuatu yang sangat saya tuankan atau yang sangat saya taati adalah Tuhanku, karena Tuhan artinya maha Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Dalam Islam nggak bisa gitu. Kalau ada kelaminnya bukan Tuhan. Tuhan artinya maha pemimpin atau sangat pemimpin. Nggak ada, Tuhan artinya bukan maha pemimpin. Tuhan itu satu-satunya jabatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jabatan itu, Tuhan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang, ada kelaminnya dibilang Tuhan, itu berhala. Apakah Allah itu pejabat? Di mana pejabat dibilang Tuhan? Kau yang ngaku-ngaku. Kau yang mengaku-ngaku. Allah adalah pejabat. Ya, kalau Tuhan itu harus ngaku, Bre. Kalau misalnya nggak ngaku, dilantik namanya. Berhala jatuhnya. Coba cek di mana ada berhala-berhala macam kayu, macam batu, ngaku dia Tuhan. Ada nggak? Nggak ada. Yang namanya Tuhan harus ngaku. Wajib dia mengaku bahwa dia Tuhan supaya manusia ciptaannya tahu, gitu. Seorang saya sibuk paman. Nah, kalau misalnya udah dibilang seorang, itu udah nggak, pasti bukan Tuhan karena orang ada kelaminnya. Jadi gitu. Yesus seorang Tuhan. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau Tuhan bukan orang. Yesus seorang Tuhan, seorang yang Nggak bisa. Nggak bisa. Seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat suci. Kalau misalnya dia mulia, tunjukkan kapan dia mandi. Dia di seorang yang sangat suci atau seorang. Gimana caranya mau dibilang mulia, suci ya maksud gua, tapi nggak mandi? Gimana caranya? Buktinya, dia salah seorang pejabat surga. Pejabat? Ada berapa pejabat? Ada berapa pejabat di surga? Ada berapa pejabat?
Salah seorang. Ya udah gue masak turun dulu ya, daripada blunder terus turun dulu ya. Kita masih ada case ini. Ya, gue masak. Pejabat salah seorang. Yesus salah seorang pejabat surga. Iya, Gurunda. Gue masak. Lu belajar Jangan ngomong dulu, sono ditekankan, belajar ngomong dulu. di-mute. Astagfirullah. Naik, gue masak, naik lagi, gue masak. Gue masak, naik. Aja. Oke. Oh, dia request. Ah, mantap. Sip, yuk Gurunda. Oke, jadi setiap pejabat negara adalah tuan atau penguasa. Setiap pejabat surga adalah maha tuan atau maha penguasa. Bagi saya, setiap pejabat negara adalah tuan atau penguasa. Bagi saya, setiap pejabat surga adalah maha tuan atau maha di-mute penguasa. aja. Bagi saya, pertanyaan saya adalah, kenapa iblis dan umat iblis tidak menganggap Ya, para teman-teman pejabat? sekalian, dia 500 teman. Kalau di semuanya nih untuk menjuangkan kita Nge-lag Gurunda sinyalnya. kita mau Gurunda masing-masing kita nge-lag. memberikan saya cek. Gini Komal tukang main mute. Oh, suara saya kalau enggak dia ini ya. Oke. Gurunda sinyal. Coba cek lagi Gurunda. Iya, suara saya belum terdengar baik. Nah, alhamdulillah ini Jos. Gurunda pakai kuota atau pakai wifi Gurunda? Cek. Iya, masuk. Lanjut. Pakai wifi, pakai kuota semuanya, tapi nggak ada yang bagus. Udah pakai ini towernya aja, mau kuangkat ke sini aja pun nggak bisa. Ya, suara saya kedengaran bagus nggak? Jelas. Ini sekarang bagus. Lanjut Gurunda. Belum bisa ya? Oke, dilanjutkan aja dulu. Silakan. Oke, selanjutnya. Kalian banyak kali tapi Oke, kok teman-teman, takut sama saya? 1.400 yang ada di sini. Ayo mari berikan infak terbaik kita untuk perjuangan teman-teman yang ada di atas sini ya. Kita. Oke, lanjut dulu. Silakan. Oke, teman-teman, kami umumkan sekali lagi, bentar dulu gue masak. Ada sesuatu yang lagi kami ikhtiarkan. Insya Allah ditunggu kabar baiknya bulan depan atau paling lambat 2 bulan yang akan datang. Kita lagi perang ini dengan kupar-kupar penghujat yang habis ini akan terrealisasi apa yang sedang kita upayakan. Jadi kami di sini bahu-membahu minta tolong kepada sahabat API semuanya, para penonton, para sahabat yang menikmati dialog-dialog kami dan bersatu untuk kami. Yuk salurkan untuk perjuangan kita di rekening ini 75 kali 51770. Nomor konfirmasinya 0857 9080 1766. Sekali lagi ini ya teman-teman ya, 75 kali 51770 atas nama APII. Yuk ditunggu para ahli sodako. Di sini kita bubukin Oten ya. Lanjut. Iya, suara saya kedengaran. Suara kedengaran enggak ya? Fadol. Iya, jadi teman-teman sekarang ini saya ada di dalam grup Bendahara Apologet Islam Indonesia, menunggu resi yang sahabat-sahabat kirim melalui Dinda Kores, bukti transfer dari antum semua. Saya ingin memantau langsung 1.400 mata memandang untuk mentransfer seikhlasnya ke nomor rekening Apologet Islam Indonesia demi perjuangan kita. Ini sekarang lagi genting-gentingnya sahabat-sahabat sekalian. Saya lagi ada di Komal Bendahara. Saya ingin melihat, silakan siapa aja yang kemudian mentransfer untuk ke rekening Apologet Islam Indonesia. Saya pantau langsung nih. Saya ada di grup Bendahara. Detik ini saya ada di grup Bendahara. Nanti resi bukti
transferannya teman-teman sekalian dikirim ke nomor HP Dinda Kores. Dinda Kores nomor HP-nya ada nggak di bawah? Diketik dong. Ada Gurunda nih, Ayo, langsung paste. teman-teman, Islam lagi berseru, Islam sedang memanggil antum semua. Islam sedang mengajak antum semua. Yuk, yuk. Iya, Islam sedang memanggil kita. Islam sedang menyuruh kita. Mari kita bahu-membahu, kemudian sahabat-sahabat sekalian, berikan impak yang baik di antara kita, yang kita punya, harta yang kita punya. Berikan yang terbaik. Berapapun itu silakan. Kita sangat membutuhkan pergerakan kita ini, sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Islam sudah memanggil, saatnya kita buktikan bahwa kita adalah satu di antara miliaran umat Islam yang menginginkan kejayaan Islam. Ingat, yang sedang kita perjuangkan ini, bagaimana bisa memberikan pelajaran, pengajaran kepada penghujat Islam. Dan nanti sahabat-sahabat akan dengarkan hasilnya. Ayo teman-teman, silakan. Saya masih di grup bendahara. Saya pantau sampai live-nya selesai. Dan juga untuk supaya perbaikan jaringan saya udah bagus, baru nanti kita akan berdialog dengan teman-teman Kristen. Silakan, saya tunggu. Berikan infak terbaik antum semua. Islam sedang menyeru, Islam sedang memanggil. Yuk, mari bahu-membahu. Silakan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah, semua yang sudah berkontribusi. Mantaps. Aku menantikan yang 1.500.000, 2 juta, 5 juta ikhwan. Ayo ke Ahlus Sadaqah Muslim. Kami sudah memberikan yang terbaik, laporan terbaru. Nantikan laporan yang keduanya. Laporan berita baik gitu ya. Mantaps, beautiful. Lanjut. Tunggu ya, aku balas chat dulu. Jadi coba kalian bayangin ikhwannya, ini tipikalnya para penghujat Islam dan pembenci api gitu ya. Mereka koar-koar anjir. Sebelum mereka kena ciduk karena melakukan tantangan-tantangan yang penuh jenaka dan macam badut gitu, mereka koar-koar. Kita silent dulu. Ada rencana besar di belakang nanti yang akan membuat Zuma hancur gitu bahasanya. Terus kemudian kita sudah koordinasi begini dan begitu. Kalian tunggu saja. Pokoknya gitu bahasanya. Anjir dibalik jeruli. Dibalik jeruji langsung anjir. Macam badut mukanya, bre. Macam badut mukanya. Terus tahu nggak apa obrolannya yang sampai kepada kita? Dia yang koar-koar di belakang mau menjebloskan Gurunda padahal nggak punya apa-apa, ini orang berbicara begini. Bang, boleh nggak saya nelpon Gurunda buat minta maaf? Buat minta maaf katanya. Udah masuk minta maaf anjir. Menjilat ludah sendiri. Gimana? Enak nggak dahaknya? Enak nggak? Enak nggak sih? Nggak makan dahak sendiri tuh enak nggak sih? Penasaran gue gitu loh. Gue sangat respect kepada orang yang misalnya ada penghujat gitu, lalu kemudian dia masuk gitu, lalu kemudian dia, saya tidak minta maaf karena apa yang saya katakan benar gitu. Nggak macam anjir, macam ini logika satu. Anak Batak juga pernah begini, Kosman juga, dan orang-orang GP juga pernah kayak gini. Apa anjir ini mental-mental pengecut pecundang seperti ini? Terus lu mau melawan bangsawan api yang berjuang di atas jalan agama Allah? Mental pecundang kayak kalian mau lawan kita? Anjir. Menjijikan, bre. Tapi jadinya lucu. Menjijikan tapi jadinya lucu. Dan ini akan terjadi yang kedua kalinya, ikhwan. Maka dari itu, infak fisabilillah kami nantikan. Gas. Oke, kuy, udah banyak yang ngechat, alhamdulillah. Aku data dulu ya. Isi yang lain, jangan dead air. Ya, mungkin dari Pak D atau Peta Lumpuh ada yang mau disampaikan? Ya, buat teman-teman yang di bawah yang mau request siapa aja penghujatnya ya, tolong di record tapi dengan catatan harus monolog
ya, harus monolog, jangan lagi debat. Harus monolog, di-record, kirim ke kita videonya tuh ya. Request satu persatu. Insya Allah kita akan kerja, kita akan bergerak, guys. Ya, jadi seperti yang sudah pernah dibilang Kores di awal tahun, 2025 ini akan panjang, bahkan diprediksi ya, 2026 ini akan jadi pertempuran yang kurang lebih akan sama lagi teman-teman. Dan kita akan menantikan setiap bulannya akan ada badut-badut sebelah yang masuk. Yang lebih lucu ya seperti yang Kores bilang gitu. Begitu masuk, omongannya berubah guys. Ini mirip dengan Rudy Simamora ya. Rasa takut sudah saya kubur di dasar Danau Toba. Begitu didatangi, tolong guys, rumahku didatangi guys. Lah, tapi rasa takutnya udah hilang, gimana sih? Jadi mereka ini ujung-ujungnya menjilat sendiri gitu. Lebih bagus diam. Ya, kalau memang nggak kuat diam gitu. Masih mending kayak Agatha ya. Nangis-nangis, saya gak kuat gitu kan. Masih mending gitu. Ini sok kuat, begitu masuk malah aduh, bisa nggak ya saya minta maaf sama Bang Zuma dan saya lepas. Udah sampai gitu ngomongnya. Anjir apaan ini gitu. Dan kita ingat ya, ini pertempuran ini kan dimulai dari sebelah. Kalau nggak salah di bulan 10 ya. Di bulan 10 pas tahun lalu mereka memulai ini semua guys. Oke. Silakan dari pembina kita, Pak Desugi, ada yang mau disampaikan sama Bang Peta Lempu? Ya, itu waktu anak Batak nangis-nangis. Pengawas! Mana ini pengawasnya? Yuk, kapan donasi? Si Kores kan mau dilapor tuh. Oh ya, bagi teman-teman sebelah, kalau mau laporkan Muslim, kami sodorkan Kores untuk dilaporkan ya. Soalnya kasihan Kores. Kalau saya sudah Saya kedengaran nggak nih? Ya, kedengaran. Kalau saya udah pernah, Bang Zuma udah pernah. Jadi semua udah pernah. Kasihan Kores, masa dianggap anak bawang? Harusnya dia dilaporin juga. Begitu. Iya sih kok. Iya anjing penghujat ini lapor cewek, Unik Rifa, Ukti Nora. Cek. Terus siapa yang terbaru tuh Addukhon yang dilapor gitu. Gua yang dilapor, Bre. Semua pencetus argumen-argumen menyakitkan buat kalian itu datangnya dari gua. Tuhannya penghujat itu dihamili oleh apa? Tuhan Kores nggak mau dengar, Gurunda. Si Kores nggak mau Udah mau dengar. ngomong. Kurang ajar. Padahal Gurunda. Parah kacau Bang Kores. Cek. Ah, mantep. Kok kayak ini ya, Ardiansyah suaranya. Oke, Masya Allah. Ini saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Bayu Nugroho, ada Bang Umar, dan cek. Kemudian siapa lagi? Nama-nama yang ada di sini, Bang Jayusman yang telah memberikan impact terbaik untuk pergerakan ini. Saya tidak sebut nominalnya, saya cuma menyebut namanya. Ada Rahmat Sujono, Barakallah Fik Lukmana, dan juga ada Muhammad Effendi, dan ada Asfi, ada Yusri, ada Surya Fitri, dan yang lainnya. Cepat. Kita buktikan umat bersatu di dalam memberikan yang baik umat ini untuk kita. Edi, Sufyan, barakallahu fikum. Yang lain, silakan. Nanti saya sebutkan lagi satu-satu. Lanjut. Nge-lag Gurunda harus jual HP Samsungnya buat beli kuota. Cek. Gurunda nggak ada wifi, nggak pakai wifi di sana Gurunda. Gurunda harus jual HP. Bang Zuma namanya ini. Burhanuddin. Bang Zuma Syukran, menggantikan barakallahu topik. fi.
Yeni Di Sukmawati, Dono Sawit. barakallah. Terima kasih banyak, masya Allah, subhanallah. Terima kasih semuanya teman-teman. Allahu Akbar, masya Allah. Saudara Wintoro, Edi Sopian, antum semua luar biasa, masya Allah. Lanjut lagi, saudara-saudara, silakan. Ya, jadi banyak kabar-kabar menarik ya. Bahkan ini terbaru Edis versus Pak Bom Bom dan kawan-kawan. Seru-seru. Nah itu tim pengawas mau nyampein. Assalamualaikum Kanda Peta Lembu. Udah monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, Fadol. Agak gue dipanggil. Cek. Saudara, Katuranggan di YouTube, thank you, barakallah fiq. Lanjut, sahabat-sahabat semuanya, silakan. Ya, silakan pengawas. Ya peta, ayo isi peta. Sepatah dua patah kata dari Dewan Pengawas dan juga Pak D. Kaget gua si Kores. Makanya kalau ada dia jangan pakai headset. Alhamdulillah. Sakit kuping. Trauma. Kena gendang telinga. Oke, biarkan saya ngomong. Kalau nggak kalian ada lagi mau dibicarakan. Lanjut biar saya monitor Oke. aja. Lanjut Pak Peta. Apa ini si Kapir? Pak Peta lanjut Pak Peta. Diam dulu Kapir. Pak Peta lanjut. Jadi, baik. Assalamualaikum Yesus warahmatullahi diutus Bapa dari wabarakatuh. surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Saudara Saplandi. Jadi, saya hanya Terima bisa kasih, saudara menyampaikan, Saplandi. Lanjut. saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kita semua, para netizen yang ada sekarang mau berkorban untuk agama Allah. Iya, tanpa persatuan, tanpa kekompakan, tidak adalah artinya kita semua ini. Tapi Masya Allah, dengan saudara-saudaraku semua di API ini, tetap bersatu padu untuk berjuang bersama. Tanpa pamrih, tanpa kenal waktu, walaupun dihujat bagaimana tetap kita harus maju ke depan. Tantangan ke depan kita masih panjang. Kita harus bersatu, jangan sampai ada persoalan-persoalan yang hanya sepele membuat kita bisa retak. Persatuan kita bukan lawan kita sesama muslim, tetapi yang seperti yang disampaikan Gurunda adalah oteng-oteng yang menghujat Islam, menghujat Nabi kita, menghujat Allah kita, menghujat kitab kita. Itu yang kita lawan. Untuk sama muslim, hindarkanlah rasa permusuhan di antara kita. Kita bersatu padu untuk menatap masa depan. API ini insya Allah akan menjadi sebuah yayasan yang sangat besar kalau kita bersatu di dalamnya. Iya. Antum semua ini yang ada di sini adalah pejuang-pejuang jihad. Kita tidak perlu ke Palestina, tidak perlu kemana-mana. Kita duduk di sini dengan menyuarakan kebenaran. Hak Islam itu adalah benar. Itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Itu harapan saya. Dan khusus untuk Gurunda itu, saya tadi langsung keluar waktu Julius tayangkan itu, waktu dia datangi Logika. Bisa ditanya Gurunda. Saya telepon beliau, saya menangis. Apa yang saya katakan sama beliau. Sungguh mulia hatimu Gurunda. Orang yang selama ini mencaci keluarga kamu sendiri, kamu dengan ikhlasnya datang untuk memberikan santunan, untuk memberikan semangat. Tapi apa? Di antara 1000 manusia yang ada, belum tentu ada seperti semulia hatinya Gurunda ini. Luar biasa. Kita harus salut punya pemimpin seperti beliau ini. Masya Allah, Masya Allah. Itu aja sih. Saya nanti kalau nanti nangis lagi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengawas. Mana Pak D nih?
Ya, jadi begitulah teman-teman ya. Banyak yang bertanya. Ke Dinda Kores. Cek. Ya, Bang Zuma, silakan Bang. Itu live Semangat di Gurunda. Bang. Dinda Kores. Ditanyain tuh live di YouTube kok kayak ingus. Disebutkan namanya teman-teman kita yang berinfak tuh. Saya live di sini, adminku tidur di Makassar. Oke, siap. Oh, pantesan. Makanya kayak gitu. Sorry teman-teman di YouTube ya. Di malam ini kita, insya Allah besok saya sudah bawa kantornya Telkomsel, kupindahkan ke tempat tidurku ini. Tenang aja. Oke. Disebutkan namanya teman-teman kita yang sudah berinfak ini. Orang-orang mulia yang kita punya ini disebutkan namanya satu-satu. Dinda Kores. Silakan. Siap. Iya, berikutnya udah masuk juga ini dari ini Uhti ya. Uhti Echa Al-Bahar. Alhamdulillah. Mantap Uhti Echa. Gas. Jazakallah khair untuk supportnya. Ini ikhwannya aku kasih tahu, kalian jangan menahan-nahan infak sodako ketika ini mengenai jihad fisabilillah. Karena ketika sukses programnya ataupun nggak sukses programnya, ini menjadi amal jariah untuk kalian semua nanti di akhirat. Kita semua kan percaya ya, ada yaumil hisab, ada yaumil mizan gitu. Ini semua akan kepake di sana. Nggak peduli bre, lu cuma 20.000, cuma 10.000 gitu. Itu akan jadi gede nanti di timbangan di akhirat sana. Tapi kalau untuk sekarang, kalau ada 5 juta gas, 10 juta gas, 1 juta gas, 5 juta gas gitu ikhwan. Oke, mantap, thank you. Nah berikutnya juga ada dari, tunggu. Ada dari ini. Oh, kok ada yang nggak bisa terkirim ya? Ini dari akhi siapa nih? Dari DPW Riau. Ya, bagi teman-teman yang nanya ya, ini untuk kegiatan apa? Sekali lagi, ya ini untuk kegiatan perjuangan kita memastikan penghujat Islam masuk ke dalam jeruji besi. Ya, jadi kita tahu dimulai dari Logicrot, nanti ini akan menyusul orang-orang berikutnya. Tapi siapa? Mohon maaf, kita harus skip dulu karena ini akan jadi pertempuran panjang teman-teman. Ya, kita nggak bisa berharap bahwa lapor selesai gitu, enggak teman-teman. Harus ada yang follow up, harus ada pengacara yang maju gitu ya. Harus dipastikan semua sehingga ya itu, kita butuh amunisi untuk jangka panjang, dan apa yang sudah kalian berikan, insya Allah ya semua akan digunakan demi kebaikan, dan yang pasti semua sedekah kalian, infak kalian akan dibalas ya, dibalas dengan jannah. Dan sekali lagi bagi teman-teman, yuk sama-sama kita berjuang. Kalau yang seperti ini bisa dikatakan wajib lah ya, wajib hukumnya. Kecuali kayak misalnya Kores bilang, "Oi, saya masuk rumah sakit." Nah, kalau bantu Kores masuk rumah sakit itu mungkin nomor sekian teman-teman. Tapi yang Nggak ada gua sakit orang nggak tahu. ya Perangkat baru orang harus tahu. Perangkat itu penting. Pedang soalnya. begitu teman-teman. Jadi harus bisa dibedakan kapan yang benar-benar ini sangat membutuhkan. Nomor WA-nya mana? Ya mungkin dari Tuh Culun. nomor WA udah gua kirim. Ini ada namanya Culun. Ada yang mau disampaikan Bang Culun? Halo, selamat malam Bang Culun. Bun. Gimana ya? Nggak bisa lihat nama. Apa bang? Nggak jadi. Lu nggak bisa lihat nama kalau ada orang yang ke gua. Ya, ada Akhi Aris. Jazakallah khair Akhi Aris. Ada yang nulis. Semoga Allah ridhoi untuk menjadi amal jariah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Oh ya, yang masuk dari hamba-hamba sampaikan, ini ada dari, ntar, Akhi siapa ini? Akhi Kris. Jazallahu khairan katsiran, Akhi Kris. Terus ada Akhi Khalid. Jazallahu khairan katsiran, Akhi Khalid. Akhi Fendi Mohamed. Jazallahu khairan, Akhi Fendi Mohamed. Akhi Jos. Jazallahu khairan. Akhi Sultan Arif. Jazakallah khairan. Akhi Syarif Tatang, jazakallah khairan katsiran. Semoga apa yang kalian ikhtiarkan dan yang kalian sodakohkan dibalas melimpah dan jadi jariah buat kalian semua. Dilanjut. Yuk, kita tunggu. Bisa konfirmasi di WA hamba atau Bang Kores 0857 9080 1766. Insya Allah
yang kita upayakan, kabar baiknya akan segera kalian terima dan kita rayakan sama-sama. Inna fatana laka fatham mubina, sesungguhnya kemenangan Allah itu kemenangan yang nyata. Yuk, dilanjut. Halo Culun. Ya, silakan Bang Culun, ada yang mau disampaikan? Oh, kalau nggak ada, kita lanjut ke Bu Ines. Ya, silakan Bu Ines. Oke, tidak ada jawaban. 1 kali, 2 kali. Oke, kita lanjut sama Bang Opas ya, yang tadi mengatakan sudah ikut berkontribusi untuk memastikan para penghujat-penghujat masuk ke dalam selokan. Ini benaran logika nggak? Nggak, ini logicrot, bukan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bang, Ya. itu bisa Pak, bisa disematkan nomor tempat konfirmasinya supaya nggak jalan-jalan terus. Maksudnya supaya nggak gerak-gerak gitu. Bisa Komal nggak bisa nyematin pesan. Nggak bisa, YouTube yang bisa. Solo live. Komal Oh, yang nomor Jadinya kepanjangan akhi kalau disematin ininya, makanya di bawah di screenshot gitu. Screenshot terus di save. sama yang nomor terakhirnya 9623 itu ya, sama dikirim ke situ juga. Karena saya biasanya ngirim ke situ buktinya. Siapa ya 9623 ya? 9623 siapa? Bahkan Itu yang ada di lensa News Muslim. Kalau Bentar. 9623. 0857. Oh iya, ini adminnya Lensa News, tapi transfernya ke Yayasan API. Iya, saya sering ke situ. Oh, Transfernya ke? Namanya API, atas namanya API. iya, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oh ya benar-benar. Oh iya, nggak apa-apa. Aman-aman. Sama ya. Iya, iya. Semua pintu di sini. aman. Yang penting dicek lagi atas namanya Yayasan Apologet Islam Indonesia, jangan Kelvin Janizera. Wah. Iya, iya, betul. Iya, itu saya cuman heran aja gitu kok. Beda-beda nomor. Emang harus kirim bukti kah? Iya, itu nggak apa. Kalau itu Nggak apa-apa. konfirmasi nggak apa-apa. Yang penting muaranya itu ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Karena kan yang melive-kan kita banyak gitu. Jadi kalau banyak yang membantu konfirmasi, banyak yang membantu registrasi, itu ya alhamdulillah bagus juga gitu. Oh. Yang mana tadi? Apa ya? Oh ya, tunggu. Ini amanah dari Guru. Tunggu bentar ya. Iya, itu nggak apa-apa. Yang penting ke Yayasan API ininya transfernya. Oke, Akhi Aris, jazakallah khair. Oke. Lalu kemudian ada Akhi Fred. Mantap namanya Fred. Jazakallah khair Akhi Fred. Oke, sebagai selingan kita kasih kores untuk makan gumasak lagi ya teman-teman. Karena kadang-kadang Nggak bisa Bre, gua sibuk ini. Tunggu. Sibuk Nanti apa lu? kelewat. Oke, ini juga berikutnya ada Akhi Duye. Akhi Duye, jazakallah khair Akhi Duye. Kok takut sama aku? Bukan takut, Bre, sibuk anjing. Kami nggak- Emang lu bakal ngapain gua? Iya. Mampu lu nyentuh gua kan nggak bisa. Banyak Lu kan cuma sekali badut. pun kalian semua. apa gumasak? Les. Udah, Res, debat dulu aja, nanti baru direkap lagi. Si Goldian aja, si Goldian ini udah banyak yang masuk lagi. Iya, Gol, gua nggak gas, ada gol. soundcard. Gua nggak ada soundcard, tapi gua butut nggak bisa masuk soundcard. Mana ini? Teriak-teriak. Tunggu bentar ya, tunggu bentar. Kenapa Gumazak? Oke, jadi kan gini, Yesus diutus Bapa dari surga untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi Tuhan atau Maha Pemimpin. Ya, Yesus Pertanyaan diutus saya. jadi Diutus. Tuhan. Dapat ini dia, dapat mandat. Berapa tahun mandatnya? Ya, jadi saya ulang ya. Iya, berapa tahun mandatnya? Kok berapa tahun? Selamanya lah. Loh, mana ada tulis di situ selamanya? Jadi Yesuslah satu-satunya manusia yang diutus menjadi Tuhan atau Maha Pemimpin. Enggak, bagi yang Musa juga pernah. percaya. Musa juga pernah kok Iya, jadi kudus. semua nabi-nabi yang kudus disebut pejabat surga. Ya udah, Dan rame-rame lah jadi pejabat kita. Pak Tabibel mencatat Ada eselon setiap nggak? nabi yang Gue suci. masak. Kan jadi pejabat tuh, ada eselonnya nggak? Eselon 1, eselon 2 gitu.
Anggap saja, jangan kau tunjukkan kau orang intelek ya. Lah kan aku nanya, pejabat itu kan ada tingkatan, betul nggak? Pejabat itu semua Iya. sama rata atau ada tingkatan? Ada dari rendah hingga tertinggi. Sama, Nah, baik ya udah. ada. Pejabatnya korup nggak ini? Yuk, akhir Rizal, jazakallah khair. Pertanyaan saya gini, kan kalau bagi kami kan Yesus kan seorang yang diutus dari surga Bunda Meli, jazakallah khair. untuk menjadi Tuhan dan Kristus atau untuk menjadi maha pemimpin dan Itu kalau jadi pejabat berapa periode? ya menjadi Tuhan ya. Jadi Yesus diutus menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, adakah Hamba Allah, jazakallah khair. ya Yesus saya bilang saya bolak-balik kok nggak Mana apa-apa. lebih Yang nyuruh Yesus jadi Tuhan tuh siapa sih? Iya, siapa lebih tinggi Yesus pangkatnya, lah. Yesus atau Kores? Yesus lah. Kalau misalnya apa dia ngelantik dirinya sendiri, ngapain kayak begitu? Yesus Tinggal ngomong lah akulah yang Tuhan kelar. ditetapkan dari surga. Nah yang di sorga ini yang netapinnya siapa aja gitu loh. Lu tuh gimana sih yang netapinnya siapa aja? Bapaknya Yahweh Yahweh netapin dia jadi Tuhan. menjadi maha pemimpin. Terus Yahwehnya ini jabatannya apa? Kok bisa netapin orang jadi Tuhan? Jabatannya apa Yahweh ini? Yahweh itu kan dialah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Ngapain dia butuh Tuhan yang lain? Ngapain butuh Tuhan yang lain ini Yahweh ini? Nggak bisa dia sendiri. Tuhan artinya maha pemimpin. Kenapa gua di video call? Jadi Tuhan artinya maha pemimpin. Jadi kalau Tuhan artinya penguasa, maha Tuhan artinya maha penguasa. Tuhan artinya maha pemimpin. Kalau Yahweh Tuhan maha pemimpin juga. Ngapain maha pemimpin melantik maha pemimpin yang lain? Buat apa? Pemimpin tertinggi. Iya, dilantik sama Yahweh. Yahweh ini apa jabatannya? Yahweh lah maha pemimpin tertinggi. Oke, terus kalau Yesus apa? Yesus kan utusan. Katanya Tuhan tadi. Tuhan kan maha pemimpin, bukan tertinggi. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ada gini aja. Gimana? Di Indonesia pejabat negara atau tuan ada yang rendah hingga tertinggi. Di Indonesia. Jadi ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan rendah, gitu maksudnya. Jadi Indonesia dari yang rendah tertinggi ada tuan terendah atau penguasa terendah hingga penguasa tertinggi. Nah, Kalau di Kristen? di surga ada maha tuan terendah, maha tuan tertinggi atau maha penguasa terendah hingga maha penguasa tertinggi. Jadi, Yesus yang mana? Yesus kan maha penguasa nomor 2 di surga. Terus yang maha penguasa terendahnya siapa? Ya entah siapapun itu. Lo gimana sih? Terus lu ngomong dari tadi ngapain? Jadi gini, apa komposisi daripada pejabat surga itu harus Ini pejabat surga ini ada banyak maksudnya? banyak lah. Namanya pemerintahan surga, kerajaan surga. Kalau Bapa Maha Tuhan tertinggi, Yesus Maha Tuhan terendah gitu? Nah, kapan ya kau bisa memahami kata-kataku? Ya lu deh, tadi lu bahas Maha Tuhan tertinggi sama Maha Tuhan terendah. Tiba-tiba ada Maha Tuhan kedua. Apa mau lu? Maha Tuhan itu namanya Tuhan. Izin. Oh Tuhan sama Tuhan beda maksudnya. Kalau Tuhan sapaan Ini BCA Tunggu. gangguan. Ya Hiopas gimana? Ini BCA Kalau gangguan ya? Tuhan sapaan BCA gangguan? Enggak deh, karena banyak yang bisa masuk kayaknya. Banyak yang bisa masuk. Apa bacaannya itu? Nah, Jadi Nggak kelihatan Nafi. Tuhan adalah rekening tujuan penguasa di dunia. salah atau tidak terdaftar. Maha Tuhan Nah, berarti salah angkanya. Tuhan Salah angka. kepada pejabat surga. Jadi Tuhan sama Tuhan beda. Tuhan itu kan sebutan kepada orang-orang yang berkuasa di dunia. Tuhan, Yesus Tuhan atau Tuhan ini jatuhnya? Tuhan sebutan kepada orang-orang yang menjabat di surga. Lu kalau ditanya tuh jawab langsung. Yesus ini Tuhan atau Seorang Tuhan? Seorang dia Tuhan bukan Tuhan. Yesus seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Si beleng-beleng. Seorang itu di pemerintahan surga.
Oke, jadi dia Tuhan ya. Oke. Seorang Tuhan. Kalau Tuhan, Oh, pakai H, seorang Tuhan. Iya. Kalau Yahweh-nya? Yahweh adalah Tuhan tertinggi. Jadi Yahweh itu Tuhan tertinggi, Yesus seorang Tuhan. Yesus Mana? adalah, jadi Tuhan itu nggak ada hubungannya dengan wujud. Jadi Tuhan itu masalah jabatan. Iya, jabatan siapa yang tertinggi? Ini sama jabatannya atau berbeda? Itu yang mau gue cari. Nah, Baru kita bisa ngobrol jauh. jadi pejabat surga tertinggi itulah Sang Maha Pencipta itu atau Yahweh. Oke, Yesus ini di bawah Yahweh atau setara sama Yahweh jabatannya? Namanya anak, di bawahnya. Oh, di bawahnya dia ini. Oke, sekarang gue tanya, kenapa bapaknya butuh anaknya menjabat? Kenapa? Ya namanya kerajaan surga. Memang kalau kerajaan butuh anak, buat apa anaknya? Kerajaan itu adalah, di sana adalah kumpulan para pemimpin yang banyak harus dipimpin. Makanya kalau Tuhan adalah pemimpin, Maha Tuhan artinya Maha Pemimpin. Jadi Ngerti gue definisi yang lu bawakan, gue mencoba mengerti, udah paham di situ. Yang gue pengen tahu, buat apa Tuhan tertinggi bikin seorang Tuhan? Buat apa? namanya memimpin kan dia harus ada pemimpin harus jadi dia namanya pemimpin. Ngapain pemimpin bikin pemimpin kecil? Buat apa pemimpin bikin pemimpin kecil itu? Sama kayak gini. Kenapa presiden Gimana? bikin menteri-menteri? Untuk membantu presiden mengelola negara. Sama saja. Oh, berarti si pemimpin-pemimpin kecil di sorga ini untuk membantu si Tuhan tertinggi, gitu maksudnya? Ya, mengerjakan kehendak bos tertinggi. Oh, gua kira tinggal berfirman kerja maka kerjalah, nggak gitu ya? Oh, bukan begitu. Makanya Yahweh adalah pemimpin para pencipta. Kirain bisa sendiri Tuhannya. Oh, di dalam fakta Bibel bukan begitu. Di Bibel itu ada banyak orang oknum-oknum yang Allah, oknum-oknum yang sangat ajaib. Apanya Allah? Opungnya Allah. Apa itu? Oknum atau oknum. pribadi yang Allah. Pribadi-pribadi yang sangat ajaib. Kenapa ya? Kenapa kayak gitu gue masak ya? Jadi karena mereka adalah sangat-sangat ajaib, makanya mereka bisa mencipta. Tapi di antara yang sangat ajaib, Yahweh lah yang paling sangat ajaib. Makanya dia bisa menjadi penguasa atau pemimpin tertinggi. Jadi Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah Tuhan segala Tuhan. Nah. Jadi Yahweh ini menciptakan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini Tuhan-Tuhan yang lainnya boleh disembah nggak? Kan Tuhan juga. Boleh disembah nggak ini Tuhan-Tuhan yang lainnya? Surga harus ditaati. Sama kayak gini. Semua Nah ya, penjabat sorganya ini boleh disembah juga nggak sama manusia yang lain? ya, disembah itu artinya kan sangat ditaati. Sama kayak Ya. gini. Semua pejabat negara harus ditaati sebab mereka adalah esa. Harus disembah artinya. Ya, jadi sembah itu artinya sangat Capek ditaati. dong. Berapa banyak itu yang disembah? Ya, jadi sama kayak gini. Nggak capek? Mentaati pemerintah ya bukan berarti karena pemerintah itu kan satu peraturan itu dari atas ke bawah. Itu namanya Iya. satu kesatuan. Itu Jadi boleh kita misalnya Kristen nyembah yang ini, yang sana nggak disembah, boleh kayak gitu ya? karena gini loh, sama kayak gini, mentaati pejabat negara bukan berarti beda-beda peraturan camat, beda peraturan gubernur, beda peraturan presiden. Mereka kan satu perintahnya itu. Bukan macam Ini berarti sama kayak pejabat di dunia ya, sama kayak gitu konsepnya ya? Makanya kan kalau pejabat dunia, Oh, kalau kayak gitu ada periode dong kalau kayak gitu. Ada pergantian pejabat nanti. namanya pejabat surga itu kan kekal. Itulah perbedaan. Jadi nanti ada yang kekal jadi pejabat, ada yang kekal jadi rakyat kayak gitu. Jadi contoh ya, yang mengangkat atau memecat para Tuhan itu Ada pemecatan Tuhan. Anjir, mantep banget yang agama. Bisa gitu. Ada. Sama kayak gini. Lucifer dipecat dari Tuhan, dari pejabat surga.
Hah? Sehingga dia disuruh iblis, dimasukkanlah ke gua gelap. Jadi Tuhan dipecat, bre. Iblis dulu adalah ex Tuhan, ex pejabat surga. Ex Tuhan. Ex Tuhan atau ex pejabat surga. Oh udah, akhi opas jazakallahu khair. Coba dicat akhi. Afwan. Jadi iblis dulu adalah ex Tuhan, ya, ex bekas. Iblis dulu itu mantan Tuhan ya. Dia berapa periode dia? Yang nggak tahu ada istilah periode, tapi yang menantang Yahweh dipecat, dimasukkanlah ke gua gelap. Gitu. Jadi iblis dulu, Menantang dipecat. ya, Ini terus konsepnya gimana ini? Ini pemilihan oleh rakyat sorga atau otoriter? Jadi ditunjuk sama pemimpin tertinggi langsung. Yang mana dia? ya, Yahweh adalah bos tertinggi di surga. Otoriter berarti ya, kayak Korea Utara, kayak gitu nggak? Namanya kerajaan. Kerajaan itu memiliki otoritas mutlak. Oh berarti dia konsepnya feodal, nggak demokrasi ya? Ya, namanya kerajaan ya. Gitu. Oh begitu konsepnya. Karena sudah begitu nggak jelasnya. Ini kerajaan ini kan kalau ada raja artinya ada yang dilindungi, ada yang dilindungi berarti ada bahaya di dalam sorga itu. Ada. Di luar sorga. Iblis kan teroris surga. Iblis teroris sorga. Teroris surga. Berarti nanti di sorga masih ada teror. Iya, di menjelang zaman akhir. Kapan beresnya ini? Ini cerita agama ini kalau masih ada teror di sorga. Iblis masih berusaha merebut kerajaan surga. Itulah Walaupun nanti rakyat sorga yang di bumi sudah di sorga masih ada usaha iblis gitu maksudnya. apakah warga surga sudah penuh atau tidak itu kita nggak tahu. Yang pasti pejabat surga itu musuh abadi bagi iblis. Lu kayaknya kalau ketemu bom digebuk lu, gue masak serius digebuk lu kalau ketemu Kristen lain lu. Kenapa? Ya lu ada pejabat sorga, ada Tuhan dipecat, iblis masih ngeganggu orang-orang di sorga gitu. Padahal lu udah hari penghakiman. Dengarkan. Digebuk lu serius. Dengarkan. Hanya pejabat Indonesia yang berkuasa di Indonesia. Hanya pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Iya ngerti gua. Namanya juga sorga, nggak mungkin kan pejabatnya dari neraka kan gitu. Cuman posisinya ini ketika di sorga iblis ini masih bisa ganggu orang di sorga, masih bisa dia. Ya, nama sama kayak teroris masuk di suatu negara. Jadi masih bisa diteror sama iblis, masih bisa diteror sorganya. Ya, artinya kan bukan berarti masuk sampai ke pusat surganya. Kan dari luar mereka. Ya tetap aja yang namanya surga kan kalau di Islam gue masak itu tuh udah nggak ada gangguan iblis lagi. Iblis itu disiksa di neraka. Ini kalau konsep lo iblisnya nggak di neraka, dia masih usil-usil di pinggiran tembok surga lu. Sebelum masa penghukuman. Jadi sebelum masukkan nanti para iblis itu ke neraka, ya iblis itu masih berusaha merebut kerajaan surga. Oh gitu. Nah terus kalau iblisnya sudah di neraka, damai kekal. Ya. Kalau damai kekal ngapain ada pejabat? Biarpun damai kekal, tetapi surga masih memiliki pejabat. Nah, buat apa pejabatnya? Kan udah damai. Ada 144.000 hanya orang Israel yang diangkat menjadi Tuhan atau pejabat surga. Jadi Tuhannya ada 144.000. Anjir, kalah Yunani sama Roma, bre. 144.000. Tuhan 144.000. Enggak diangkat. Iya, pejabat. Tuhan ya. Jadi yang Tuhan bagi kami adalah, yang maha kuasa bagi kami adalah, yang sangat suci bagi kami adalah hanya para pejabat surga. Di luar pejabat surga pasti bukan Tuhan kami. Artinya bukan. Ya, tapi kebanyakan nggak sih yang sucinya itu jadi Tuhan? Kebanyakan, bre.
Lu Tuhan lu dimasukin grup WhatsApp aja pasti penuh itu, overload. Maaf, kapasitas WhatsApp grup penuh. Hanya para pejabat surga lah yang kami anggap sebagai junjungan, sebagai maha junjungan. Jadi Yahweh Sang Maha Pencipta, dialah junjungan tertinggi. Apa nggak kebanyakan junjungan lu 144.000? Kalau kita satu aja cukup satu. Kalau misalnya junjungan di dunia adalah para pejabat negara, ya, maka junjungan di surga adalah para pejabat surga, gitu. Junjungan itu orang yang kita teladani perilakunya gitu. Sekarang kalau lu mau misalnya lu di Indonesia, lu mau meneladani perilaku dari semua pejabat di Indonesia, emang lu nggak pusing? Kan satu perintahnya mereka semua. Ini orang gila dari mana? Dari sorga lah Gurunda. Ini. Jadi gini ya, Assalamualaikum Gurunda. setiap pejabat negara Waalaikumsalam warahmatullahi. adalah tuan atau penguasa bagi makhluk waras. warahmatullahi wabarakatuh. Pusing. Ini buat apa kebanyakan lo junjungan kebanyakan? Dengar orang ini Setiap pejabat surga adalah maha tuan mual, saya sudah atau maha 3 penguasa. kali masuk kamar mandi mual saya. Pusing dengarkan orang ini. Pusing. Udah hilang Gurunda. Kenapa diturun? Tuhan bisa dipecat. Dinaikkan lagi. Tuhan jadi pejabat di sorga banyak-banyak. Iya, naik. Tuhannya 144.000. Aja ini mual saya dengar semua. Naikkan lagi. Masa bilang Naikkan lagi, naikkan lagi. Tuhan, seorang Tuhan. Naikkan lagi. Nggak usah main kiki. Kalian semua kan Enggak, tadi ada orang ngobrol supaya nggak tabrakan. Kan yang penting apa? Gantian. Saya kira kalian memiliki otak sehingga saya beranda masuk sini. Kalau sama yang nggak punya otak nggak berani saya. Gimana caranya orang berotak Tuhan jadi pejabat sorga banyak-banyak? Gimana konsepnya? Jadi gini, setiap makhluk waras sadar dirinya adalah hamba di hadapan pejabat negara. Kemudian, Gimana caranya Tuhannya banyak, hambanya satu? Gimana caranya? hamba di hadapan pejabat surga. Atau setiap pejabat negara adalah tuan bagi makhluk waras. Dan setiap pejabat surga adalah maha tuan bagi makhluk waras. Jadi ini persoalan hamba dan tuan ini. Iya, nah sekarang ini Tuhan ada 144.000. Tuhan yang satu nyuruh lu makan di jam 11, Tuhan yang satu nyuruh lu olahraga di jam 11. Terus lu gimana? Olahraga sambil makan? Mereka Esa dalam perintah. Esa. Kayak beras. Macam mereka adalah satu komando. Namanya Esa. Lo kalau satu komando yang namanya prajurit lah, bukan Tuhan. Iya, prajurit kan satu komando. Pemimpin. Jadi Kayak mana Tuhan di komando sama Tuhan yang lain tuh kayak mana konsepnya gue masak? Hancur. sama aja kayak gini. Kenapa presiden tuan tertinggi, tuan itu tuan artinya penguasa atau pejabat, memerintah para anak buahnya yang juga tuan-tuan. Nah sekarang ini presiden punya menteri ekonomi sama menteri pangan gitu kan? Kan udah beda perintahnya. Nggak mungkin menteri pangan ngurusin keuangan atau menteri ekonomi ngurusin pupuk beras. Kan nggak mungkin gue masak. Kayak mana menteri satu suara? Ada urusan masing-masing, ada jurusan. Nah itu maksud gua, kan ada urusan masing-masing. Nah ini para pejabat ini yang lu bilang Tuhan ini di jam 11 menyuruh satu hal yang sama. Kenapa? Kan pasti ada punya tupoksi, punya ini kan gini maksud gua. Kalau misalnya Tuhan itu punya jabatan yang sama, punya pekerjaan yang sama, tanggung jawab yang sama, ya ngapain ada 144.000? Aturan kan setiap Tuhan yang lu imani ini harusnya dia punya tupoksinya masing-masing. Berarti kan Punya tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya ada Tuhan tanah, ada Tuhan laut gitu kan, ada Tuhan udara. Kan nanti beda mereka ngatur-ngaturnya kan gitu. 4.000 bagian pekerjaan di surga. Gitu. Nah ini Tuhan ini kan berarti punya 144.000 pekerjaan yang berbeda-beda kan gitu. Aja kayak gitu, nggak apa-apa. Iya gitu nggak. Makanya ini gue mengkoreksi lu bilang ada satu Tuhan Esa, satu komando.
Kalau satu komando ya ngapain banyak-banyak? Satu aja cukup, Gini, kan gini. gitu. Sama kayak gini. Semua pejabat negara Indonesia ini adalah satu komando. Iya, satu komando. Komandonya mengarah ke siapa? Ke presiden. Presiden kan memberikan komandonya sesuai arahan kapasitas dari menteri-menterinya, kan gitu. Iya betul. Nah, sekarang kita ke Kristen nih. Di Kristen ada Yahweh, komando tertinggi. Dia nyuruh ke Tuhan-Tuhan yang 144.000 ini. Ya masa ini 144.000 disuruh ngurus sawah barengan? Buat apa banyak-banyak ngurus sawah? Kok mesti bukan cuma sawah urusan di sana. Nah, sekarang kalau misalnya ngurusnya macam-macam, berbarengan atau giliran? Coba gua tanya sama lu. Tanya samamu. Waktu banyak menteri di Indonesia ini, kau pusing enggak? Ya kalau satu komando, satu menteri untuk satu sektor ya pusing lah. Ngapain banyak-banyak menteri? Sekarang gini, ku tanya sama kau. Sekarang faktanya di Indonesia banyak menteri. Kau pusing? Banyak menterinya. Kau pusing? Tapi tanggung jawabnya beda-beda. Iya memang, beda-beda. Nah, sekarang Tuhan yang 144.000 ini tanggung jawabnya sama atau beda-beda? Beda-beda. Nah, kalau gitu artinya ini Tuhan lu bukan Esa. Esa artinya satu kesatuan, satu semua Ya pejabat. kalau satu kesatuan jangan lu bilang Esa, lu bilangnya peleton Esa artinya atau batalion. Kesatuan. Esa satu kesatuan, banyak yang menyatu. Makanya Nah, kalau banyak contoh misalnya kita ke prajurit ya, misalnya kita ke apa tentara misalnya. Tentara satu kesatuan. Mereka tugasnya melawan musuh, memerangi musuh. Ya udah memerangi musuh aja. Nggak ada yang bangun rumah, nggak ada yang bercocok tanam atau ngurus kerbau, nggak ada. Militer kan masih satu bagian departemen itu. Departemen juga ada orang-orang, ada HRD-nya, ada yang ngurus logistiknya. Kan aja seperti banyaknya pejabat di Indonesia ini. Nah itu pejabat di Indonesia banyak itu Esa nggak? Namanya Esa itu satu kesatuan, satu komando. Satu komando, berarti pribadinya banyak. Iya. Ya kalau gitu banyak aja dibilangnya blok, bukan satu hakikat kalau gitu. Kesatuan. Jadi ada banyak pejabat surga, tapi mereka Esa. Makanya Tuhan itu Esa. Berarti ada banyak pejabat di Indonesia, tapi mereka Esa, gitu. Iya. Ya Esa kan mereka Esa. Terus kalau gitu yang banyak apanya? Yang dibilang banyak itu apanya? Pribadinya kan banyak. Oh, pribadinya banyak. Tapi mereka satu komando Esa namanya. Nah, sekarang kalau misalnya pejabat ini makan di restoran, yang dihitung itu hakikatnya atau pribadinya? Kok serendah itu nalarmu kawan? Karena nggak mungkin lu di restoran orang mesen 10 pribadi tapi dibayar dengan satu hakikat. Nggak mungkin, Bre. Nggak mungkin itu. Semua sekarang gini, ada Apa? jutaan pejabat di Indonesia ini. Ya. Nah, mereka Esa. Bukan berarti mereka sama-sama makan semua. Nah, kalau mereka makan bareng-bareng, mereka bayarnya satu rombongan atau satu hakikat bayarnya? Udah kehilangan arah otaknya. Ya enggak, karena lu kebalik-balik antara hakikat dan pribadi gitu loh. Gak ada hakikat. Semua pejabat surga adalah orang. Orang itu pribadi atau hakikat? Setiap orang kan satu, berarti satu orang. Nah, orang itu hakikat atau pribadi? Orang itu namanya wujud. Iya, wujudnya orang ini hakikat atau pribadi? Gak ada nggak bisa kabur loh. dalam istilah di sini kok hakikat. Lah orang hakikatnya apa orang? Orang hakikatnya apa? Menurut kolong menjaduk, saya nggak tahu masuk. Bingung dia. Makanya jangan bawa-bawa Esa kalau belum ngerti hakikat sama pribadi. Jangan dulu ke sana gua masak. Orang itu udah pasti makhluk kan? Iya. Makhluk itu hakikat atau pribadi? Kau tanya sama aku, apa arti hakikat? Dia nggak tahu. Wasbun. Kan gue yang nanya di sini. Coba masuk contohkan dulu sama saya hakikat mana? Coba. Udah kalau gue contohin nanti nyontek. Nggak apa-apa, artinya gini, ada situ. Nggak apa-apa, nggak boleh nyontek.
Oke, nggak apa-apa. Udah dialog kok, udah di atas live nggak boleh nyontek. Tadi soalnya gini, gue masak bawa-bawa Esa. Nah, Esa ini kan perkara pribadi, kan gitu. Perkara pribadi Esa itu, bukan perkara hakikat. Esa adalah satu kesatuan bineka. Nah, satu kesatuan itu hakikat atau pribadi? Satu kesatuan, bukan hakikat, bukan pribadi. Nah, terus apa? Banyak itu. Nanti lo di Yaumil Hisab banyak ini. Jadi, mari kita support Edis menggaungkan doktrin terbaru denom ediisme. Ya, ini denom baru ya teman-teman. Denom ediisme. Nama denomnya adalah penyalipan karya iblis. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi memang mereka itu setiap Polikardos ya, itu harus ada ciri khas ya. Coba lihat, kayak Rudi Yohanes kan gara-gara bilang Yudas masuk surga kan viral dia kan dulu. Jadi Cit setiap lah mereka tuh jatuhnya harus ada Rudi ciri tuh. khas lah. Iya. Harus ada ciri khas memang masing-masing mereka. Udah tutup yuk. Oke, tutup, Res. Yuk kita istirahat karena Sabtu Minggu konsolidasi penuh ya Afi Pusat selama guru dari Jakarta. Ikhwan doakan kami sehat-sehat ya. Tapi bentar lagi tidur Pin. Abis tutup teleponan bentar yuk. Oke. Waduh, Ya. sleep call mereka guys. Enggak pasti ada lu juga. Ian, kau juga. Semua lah, semua apologet lah. Iqbal juga. Terus semua. Ya, kita tutup ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua kalian yang telah berpartisipasi, kontribusi baik finansial, doa maupun tenaga dan waktu. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat semua yang kalian lakukan untuk agama ini melalui pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan mari kita tutup malam yang indah dan berapi-api ini dengan kabar gembira yang kami sampaikan. Nah, demikian tadi kami sebenarnya ini mana akhirnya logika ya ataupun si Taufik nih masuk ke penjara juga dan tidak ada satupun Kristen yang menolongnya, bahkan si siapa itu yang ngasih duit 500.000 itu mengundang untuk ke Medan dikasihnya 500.000 yang sok kaya itu pengacara yang sok kaya itu ternyata dia juga tidak membelanya ya. Lalu kemana si siapa sih namanya tuh, lupa saya pengacara yang waduh tiba-tiba lupa tadi saya ingat namanya tiba-tiba lupa. Nah itulah ya, ketika menghina-hina saudara sendiri, ketika mencela-cela saudara sendiri, mencaci-caci saudara sendiri, sudah dimaafkan, sudah pun didiamkan, masih tetap itu dan itu yang dibahasnya ya kan, karena hanya ingin sesuap nasi ya, dan itu dijadikan pekerjaan kala itu menghinanya saudara ya, oleh karena ada yang mendonasi itu. Tapi ujung-ujungnya kan karena tidak ada perkembangan ya, hanya itu saja kan, orang bosan juga mendonasi yang akhirnya dia sendiri pun celaka gitu ya, dia sendiri yang celaka, dia celaka sendiri yang pada akhirnya dia masuk penjara dan tidak ada satupun dari orang-orang Kristen itu yang menolongnya gitu. Nah ini menjadi pembelajaran ya bagi umat Islam yang lain. Jangan suka menyerang saudara sendiri, jangan suka memusuhi saudaranya sendiri, yang pada akhirnya dia akan dijauhi oleh saudara-saudaranya sendiri dan masuk ke dalam buih pun ya, mendapati celaka pun orang-orang Kristen tidak ada yang menolongnya. Contoh saja ya, Allah sudah berikan kisi-kisi, Allah sudah berikan tahu bahasanya janganlah engkau berkawan dengan janganlah jadikan orang-orang kafir itu kawan dekatmu atau pemimpin-pemimpinmu. Kenapa? Sesungguhnya mereka itu pengkhianat. Di Timur Tengah sana juga tuh si Riwil Amerika itu ya berkhianat, itu menjadi bukti tanda itu. Jadi kita harus lebih waspada. Tidak perlulah, kalaupun ada salah-salah dari saudara kita yang mungkin tidak disengaja, mungkin hilaf ataupun mungkin itu adalah nasihat, maka terima saja dengan lapang dada, karena mereka adalah saudara-saudara kita yang tidak akan mungkin mereka itu
akan mencelakai kita, yang akan tega melihat kita celaka. Itu tidak mungkin ya. Nah, ini orang-orang kafir dijadikan pelindung bagi mereka yang pada akhirnya ya mereka rugi sendiri, celaka sendiri, terhianati sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irim Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير